Color grading adalah salah satu teknik yang bisa membantu menyampaikan emosi kepada viewer tanpa harus bicara. Mengubah warna dan emosi dari sebuah video kini menjadi lebih mudah dengan menggunakan CapCut. Bahkan bisa selesai dalam waktu kurang dari 1 menit dan kita bisa mengubah-ubah warna videonya dalam berbagai gaya. Saya akan jelaskan caranya selangkah demi selangkah supaya teman-teman bisa benar-benar paham dengan proses pewarnaan video footage agar terlihat profesional. Oke, di sini saya pakai CapCut versi PC, tapi kalau kalian pakai CapCut versi HP pun, kalian tetap bisa ngikutin tutorial ini. Karena cara color grading di CapCut versi PC dan juga di CapCut versi HP itu sama aja. Oke, saya akan pakai video yang ini, dan video ini warnanya masih standar banget ya, dan kita akan bikin warnanya lebih bagus lagi. Untuk itu kita bisa masuk ke menu adjustment, dan untuk yang pakai versi HP pun sama ya, tinggal masuk ke menu adjustment. Sekarang saya akan melakukan color correction dulu, yaitu memperbaiki tata cahaya videonya. Dan biasanya saya mulai di bagian ini. Settingan lightness ini fungsinya untuk mengatur cahaya keseluruhan videonya. Ini kalau kita kurangin, maka akan lebih gelap. Kalau kita tambahin, maka akan lebih terang. Nah, saat melakukan color correction, saya biasanya lebih mengacu pada warna-warna di film. Nah, kalau di film itu biasanya nggak terlalu terang kayak gini ya. Jadi agak sedikit gelap, dan lightness-nya saya akan turunin sedikit. Nah, terus di sini kontrasnya. Kontras itu pada dasarnya perbandingan dari gelap ke terang. Kalau kontrasnya diperkecil, maka akan lebih bias. Karena bagian-bagian yang gelapnya itu nggak benar-benar gelap ya, jadi nggak benar-benar hitam. Tapi kalau kita tambahin, bagian yang gelapnya itu jadi gelap banget. Nah, untuk kontrasnya saya akan set sedikit aja. Tentunya nanti kita bisa set-set lagi. Nah, terus untuk highlightnya saya akan kurangin. Highlight ini biasanya bagian-bagian yang terang. Nah, jadi kalau misalkan kita syuting di tengah hari, biasanya di video akan terdapat banyak highlight. Sedangkan kalau di film itu, cahayanya itu terlihat lebih halus. Jadi highlightnya saya kurangin aja. Nah, terus untuk shadow, ini intinya untuk bayangan ya. Jadi bisa dibilang shadow ini kebalikan dari highlight. Kalau highlight ini untuk mengatur bagian-bagian yang paling terang, kalau shadow ini untuk mengatur bagian-bagian yang gelap. Contohnya di sini agak gelap nih. Nah, kalau saya tambahin shadow-nya, maka akan lebih terang. Tapi kalau saya kurangin, maka akan lebih gelap lagi. Untuk shadow-nya saya akan tambahin aja. Ya, untuk kontrasnya saya tambahin dikit lagi. Dan ini untuk light sense juga untuk mengatur terang dan gelapnya ya. Jadi nilai untuk settingan-settingan ini nggak ada nilai yang pasti ya. Kita bisa atur-atur sesuai dengan emosi yang ingin kita sampaikan atau sesuai dengan selera kita. Terus saya akan ke bagian atas. Di sini ada temperatur. Kalau kita set ke warna yang kuning, maka akan terlihat lebih hangat atau lebih panas. Jadi kalau ingin menggambarkan sesuatu yang gersang, atau memang orang yang di video lagi kepanasan, kita bisa set temperaturnya ke warna yang kuning ini. Tapi kalau misalkan kita ingin menggambarkan sesuatu yang murung, atau misalkan cuacanya lagi dingin, kita bisa lebih set ke warna biru. Nah, jadinya kelihatan lebih adem. Saya akan biarkan dulu aja settingannya ke 0 ya. Nanti kita bisa set lagi. Terus di sini ada settingan hue. Settingan hue ini bisa kita gunakan kalau misalkan videonya ingin kehijau-hijauan, kita bisa set ke sini. Jadi kelihatan agak lebih jadul. Kalau ingin kelihatan lebih merah, kita bisa set ke sini. Nah, saya akan set sedikit ke hijau aja ya. Karena kalau warna merah itu agak kurang bagus, terutama untuk kulitnya juga. Nah, dan untuk saturation, kalau kita ingin warnanya lebih keluar, kita bisa set ke sini. Tapi kalau kita ingin warnanya lebih pudar, kita bisa kurangin. Nah, untuk saturasinya saya akan kurangin aja dikit ya, supaya warna kulitnya itu nggak terlalu kuning. Tapi nanti tentunya kita bisa rubah-rubah lagi. Untuk settingan yang di bawah ini akan saya jelaskan nanti. Sekarang kita masuk dulu ke settingan HSL. Nah, di settingan HSL ini kita akan melakukan yang namanya color grading. Setelah tadi kita melakukan color correction di bagian basic. Nah, di sini ada warna-warna yang kita bisa atur ya. Nah, cara penggunaannya tuh seperti ini. Misalnya di sini ada warna hijau, ini warna pohonnya. Terus misalkan kita pengen rubah warna hijaunya, kita bisa masuk ke sini. Dan di hue ini kita bisa atur warna hijaunya itu seperti apa. Apakah kebiru-biruan, apakah agak kekuning-kuningan. Saya akan atur agak kekuning-kuningan ya. Terus untuk saturation ini, nah di saturation ini kita bisa atur warnanya kalau pengen agak lebih keluar ya. Tapi kalau pengen lebih memudar bisa set ke sini. Terus untuk lightness, ini adalah settingan untuk mengatur cahaya dari warnanya. Kalau kita geser ke sini, maka akan lebih gelap. Dan kalau kita tambahin, maka akan lebih terang. Nah, saat kita mengatur warna yang hijau seperti saya lakukan di sini, yang akan terpengaruh itu hanya warna yang hijau dan juga warna lain yang memang ada campuran hijaunya. Jadi nggak akan semua warna yang ada di video itu terpengaruh. Untuk lightness saya akan kurangin aja. Lalu saya akan masuk ke warna kuning.
Nah, warna kuning ini bisa mempengaruhi warna hijau. Jadi kalau misalkan kita set ke sini, pohonnya akan terpengaruh. Kalau di set ke sini pohonnya jadi lebih merah ya. Saya akan set ke sini aja agar lebih berwarna hijau. Tapi saturationnya akan saya kurangin. Dan untuk lightness-nya juga saya akan kurangin supaya lebih gelap. Nah, untuk yang lainnya pun juga jangan dijadikan patokan ya, karena tergantung dengan video yang kita edit dan tergantung dengan apa yang ingin kita capai. Saya akan masuk dulu ke warna merah. Di sini kelihatan agak merah di kupingnya ya. Nah, supaya nggak kelihatan terlalu merah, saya akan kurangin. Terus kita juga bisa atur hue warna merahnya ya, biar nggak terlalu merah banget. Untuk lightness-nya saya akan biarkan saja. Selanjutnya saya akan masuk ke warna orange. Kalau dikesiniin malah jadi kehijau-hijauan ya, kulitnya jadi kayak yang sakit. Jadi saya akan set ke sini aja, tapi saturation-nya juga akan saya kurangin. Dan lightness-nya juga akan saya kurangin dikit. Untuk saturation-nya saya akan balikin ke 0 aja, supaya kulitnya nggak terlalu pias ya. Dan terus saya akan set awannya, saya akan masuk dulu ke warna aqua. Nah, dan awannya akan saya bikin ke hijau-hijauan, jadi saya akan set ke sini. Dan lightness-nya saya akan kurangin sedikit. Terus saya akan ke warna biru. Saya akan set ke sini supaya lebih cerah dan lebih ke hijau-hijauan. Nah, cuma saturation-nya saya akan kurangin. Dan lightness-nya saya akan kurangin juga. Nah, saya nggak akan ngeset warna magenta dan juga pink. Dan saya akan masuk lagi ke bagian basic. Di sini saya akan set temperaturnya ke orange, jadi biar kelihatan lebih panas ya. Dan terus saya akan scroll ke bawah. Saya akan pertajam sedikit. Dan saya akan tambahkan vignette. Nah, kalau kita tambahin di pinggir-pinggirnya itu ada warna hitam. Kalau kita kurangin vignette-nya, maka akan jadi warna putih. Nah, biasanya kalau di film itu lebih ke warna hitam ya, tapi dikit aja nggak perlu banyak-banyak. Sekarang saya akan coba color grading untuk film horor. Jadi kalau kalian bikin video-video yang seram, dengan proses color grading ini, visualnya itu bisa terlihat lebih seram. Nah, ini sebuah video kabin di hutan ya. Nah, di sini sebetulnya udah kelihatan agak serem, cuma warnanya masih terlalu hijau dan masih terlalu terang, jadi belum benar-benar serem. Dan sama seperti tadi saya akan melakukan color correction dulu. Kita masuk ke bagian adjustment. Terus di sini saya akan set lightness-nya supaya lebih gelap. Kontrasnya saya akan tambah dan highlight-nya saya akan kurangin sampai full ya. Tapi untuk shadowing saya akan tambah dikit dan untuk light sense-nya akan saya kurangin. Nah, terus untuk hue-nya saya akan set ke warna hijau. Biasanya kalau film horor itu memang ke hijau-hijauan ya. Dan saturation-nya saya akan kurangin biar warnanya itu lebih pias. Kayak kira-kira segini dulu, nanti kita akan atur-atur lagi. Nah, sejauh ini bisa kita bandingkan. Ini warna sebelumnya yang hijau terang ya. Dan ini warna setelah di-adjust. Jadi terlihat lebih seram. Tapi saya akan bikin lebih serem lagi karena warna hijaunya itu masih terlalu nyala ya. Nah, cuma saya nggak akan set HSL-nya di sini, tapi saya akan menggunakan adjustment layer. Kita masuk ke sini dulu. Nah, dan di bagian custom adjustment ini, saya akan klik tombol plus-nya. Nah, jadi kalau pakai custom adjustment, warnanya itu bisa kita set di layer yang terpisah. Saya akan samakan durasinya, dan terus masuk ke menu HSL. Dan sini saya akan set warna kuning. Untuk merah dan orange saya akan biarin aja ya, karena di sini nggak ada warna merah dan orange. Nah, untuk warna kuning itu saya akan set ke sini. Dan saturation-nya akan saya kurangin supaya terlihat lebih layu ya. Terus untuk lightness-nya juga saya akan kurangin. Selanjutnya saya akan masuk ke warna hijau. Dan warna hijaunya juga akan saya set ke kuning-kuningan. Jadi biar kelihatan lebih layu lagi. Saturation-nya akan saya kurangin. Nah, terus di sini lightness-nya saya akan kurangin juga. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke bagian basic. Dan di basic ini saya akan set temperaturnya. Kalau mau lebih dingin bisa di set ke biru, tapi bisa juga di set ke warna kuning, tergantung yang kita pingin juga ya. Dan saya akan ke bagian bawah, saya akan tambah fade-nya sedikit. Ini supaya agak lebih pudar ya. Dan feature-nya saya akan tambahkan agak lebih banyak. Oke, sekarang saya akan coba melakukan color grading yang estetik, yaitu dark moody green, seperti yang biasa terlihat di filter-filter Instagram. Nah, saya akan coba color correction dulu. Saya akan kurangin lightness-nya. Oke, untuk kontrasnya saya akan kurangin aja karena udah cukup kontras ya. Terus highlight-nya saya akan kurangin dikit. Oke, untuk shadow-nya saya akan biarin aja dulu. Dan untuk light sense-nya akan saya kurangin. Terus temperaturnya saya akan set ke biru sedikit ya. Nah, dan untuk hue-nya juga saya akan set ke hijau. Untuk saturation-nya saya akan biarkan dulu ke 0. Nah, dan saya akan langsung aja masuk ke menu HSL. Di sini untuk warna merah saya akan kurangi saturation-nya karena warna merah ini mempengaruhi warna kulit.
Jadi saya kurangi saturation-nya supaya di kulitnya itu nggak ada warna merah sama sekali. Tapi saya nggak kurangin sampai full ya, cuma setengahnya aja. Terus di warna orange juga saya akan kurangin saturation-nya, tapi dikit aja ya biar nggak pias banget kulitnya. Nah dan di warna kuning, kayak untuk warna kuningnya saya akan set ke hijau-hijauan ya. Tapi saturation-nya saya akan kurangin, dan lightness-nya juga saya akan kurangi. Terus saya akan masuk ke warna hijau, dan hue untuk warna hijaunya saya akan bikin ke biru-biruan. Tapi saturation-nya saya akan kurangin, dan lightness-nya juga saya akan kurangin dikit aja. Oke, saya akan kurangi saturation-nya lagi sedikit ya. Oke, kira-kira cukup segini. Dan saya akan tambahin vignette sedikit. Nah, kalau mau lebih gampang dan lebih cepat dalam melakukan color grading, kita bisa menggunakan LUT. Dan LUT itu adalah singkatan dari Lookup Table. Nah, jadi kalau pakai LUT ini, kita bisa melakukan color grading hanya dengan beberapa klik saja. Cuma CapCut-nya sendiri tidak menyediakan LUT, jadi kita harus cari dulu di internet. Nah, ini kebetulan saya nemuin LUT yang gratis. Ini ada 35 LUT ya dengan berbagai tema warna. Nah, nanti linknya saya akan pasang di deskripsi video ini. Nah, setelah LUT-nya di-download, untuk meng-apply LUT-nya ke sebuah video, kita bisa masuk dulu ke menu Adjustment, terus di sini pilih LUT. Nah, untuk cari LUT ini tentunya kalian juga bisa googling ya. Nah, cuma pastikan filenya itu memiliki ekstensi Cube atau 3DL. Nah, untuk masukin LUT-nya, kita klik dulu di Import. Nah, ini yang tadi sudah saya download ya. Saya juga belum cobain satu persatu. Nah, saya akan pilih aja salah satu dulu. Ini saya akan pilih sembarang aja. Dan saya akan klik Open. Nah, untuk pakai LUT-nya, kita tinggal klik aja tombol plus di sini. Nah, warna videonya udah langsung berubah ya. Dan kita bisa atur color adjustment layer-nya. Dan kita juga bisa atur strength-nya. Dan kita juga bisa nyalain skin tone protection. Ini kalau misalkan ada warna kulit yang terlihat jadi aneh ya, kita bisa nyalain aja opsi yang ini. Nah, terus kita bisa adjust lagi supaya lebih benar-benar pas dengan videonya. Contohnya di sini saya lihat terlalu kontras, dan saya akan kurangin kontrasnya sedikit aja. Terus saya tambah shadow-nya. Nah, untuk highlight-nya juga saya akan kurangin. Nah, jadi dengan pakai LUT ini, kita bisa melakukan color grading dengan lebih gampang. Saya akan coba video lainnya. Saya akan masuk ke adjustment. Saya akan coba fade it. Nah, dan LUT fade-nya juga udah langsung masuk sini. Kita bisa pilih, terus kita bisa atur strength-nya. Tapi ini kurang bagus ya. Saya akan coba yang lain aja. Nah, ini agak lebih bagus. Nah, kalau kita nyalain skin tone protection-nya, jadi warna kulitnya bisa terlihat lebih seperti aslinya. Buat kalian yang butuh tutorial dasar CapCut, kalian bisa klik untuk tonton salah satu video yang ada di sini. Yang di kanan adalah tutorial CapCut untuk komputer, dan yang di kiri adalah tutorial CapCut di HP.